Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai mengumumkan proposal perdamaian perang Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Berbicara di Gedung Putih 29 September 2025, Trump menegaskan Israel telah mendukung penuh proposal yang telah disampaikan. Sejumlah pihak pun telah menyambut baik proposal tersebut. Lantas, bagaimana respons dunia dan Hamas atas proposal yang diumumkan Washington? Simak selengkapnya dalam video berikut. Angin segar akhir perang di Gaza mulai terasa. Hal itu terjadi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan proposal perdamaian yang menjadi inisiatif terbesar mengakhiri perang. Pengumuman proposal ini disampaikan Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Senin 29 September 2025. Trump mengatakan Israel telah menyetujui dan mendukung proposal tersebut. I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. Dengan kesepakatan tersebut, Trump mengatakan kawasan Timur Tengah akhirnya bisa mulai babak baru menuju keamanan, perdamaian, dan kemakmuran. Ia menegaskan Tel Aviv mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk mengambil langkah keras apabila Hamas tidak menerima kesepakatan tersebut. Selain Israel, sejumlah pihak telah menyambut baik proposal perdamaian Washington. Menurut kantor berita Palestina Wafa, otoritas Palestina yang berbasis di tepi barat menyambut baik proposal Trump. Otoritas Palestina juga menegaskan keinginan membentuk negara Palestina yang modern, demokratis, dan non-militer. 8 negara Arab dan Muslim yakni Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turkiye, Indonesia, dan Pakistan telah berbicara dengan Trump pekan lalu. Mereka juga dilaporkan turut mendukung proposal tersebut dan siap terlibat secara positif dan konstruktif menyelesaikan perjanjian dan memastikan implementasinya. Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia pun ikut mengapresiasi proposal tersebut. Meski telah disetujui Israel dan mendapat sambutan baik dunia internasional, Hamas tetap menjadi kunci keberhasilan proposal perdamaian ini. Namun, penyusunan proposal tanpa kelompok bersenjata Palestina ini menimbulkan keraguan. Apalagi sejak lama, Hamas berulang kali menegaskan enggan melucuti senjata mereka. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kelompoknya akan merespons usai menerima proposal tersebut. Hamas menyatakan akan meninjau dengan itikat baik dan memberikan tanggapan. Tetapi, Jihad Islam menyebut rencana itu sebagai resep untuk agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina. Melalui sebuah pernyataan, Jihad Islam mengatakan proposal Amerika Serikat sebagai rencana Israel yang disampaikan melalui Washington dan berusaha memaksakan apa yang tidak bisa dicapai mereka melalui perang. Peneliti senior di Council on Foreign Relations menilai akhir perang mungkin sudah semakin dekat. Namun masih banyak PR yang dilakukan oleh Qatar untuk menekan Hamas, dan Netanyahu juga perlu meyakinkan kabinetnya atas proposal baru negeri Paman Sam. Di lain sisi,
sebagian warga Gaza yang terdampak perang masih bersikap skeptis terhadap proposal tersebut. Mereka meragukan ketulusan proposal tersebut dan menganggapnya hanya formalitas politik. Melansir Al Jazeera, ada beberapa poin dalam proposal perdamaian Amerika Serikat. Poin-poin itu antara lain, perang akan segera berakhir jika Israel Hamas menyetujui perjanjian tersebut. Israel akan mundur ke garis yang disepakati, sembari kedua pihak menangguhkan semua operasi militer. Hamas akan melepaskan semua sandera hidup dan mati dalam 72 jam. Setelah itu, Tel Aviv akan membebaskan 250 tahanan, 1.700 warga Gaza, dan 15 jenazah warga Gaza. Kemudian, Gaza menjadi zona bebas teror yang tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga. Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza. Gaza akan berada di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis. Anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan dan menyerahkan senjata akan mendapat amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan mendapat jalur aman ke negara penerima. Hamas dan faksi-faksi lain tidak berperan dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk apapun. Akan ada proses demilitarisasi Gaza. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, warga bebas untuk pergi atau kembali. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan pasukan stabilisasi internasional atau ISF sementara di Gaza. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun stabilitas, militer Israel akan mundur berdasarkan kerangka demilitarisasi yang disepakati antara Israel, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat. Jaminan akan diberikan oleh mitra regional untuk memastikan Hamas dan faksi-faksinya mematuhi kewajiban mereka, serta Gaza baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangga. Poin lainnya adalah bantuan dan peralatan rekonstruksi akan segera dikirim ke jalur Gaza begitu perjanjian diterima. Distribusi bantuan itu akan berjalan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak. Proposal ini juga sedikit menyinggung nasib negara Palestina. Dalam kesepakatan tersebut, Trump menyatakan ingin membentuk zona ekonomi khusus di Gaza. Proposal yang diumumkan Trump menjadi inisiatif terbesar untuk mengakhiri perang di Gaza. Proposal ini pun telah mendapat dukungan Israel dan disambut baik negara Arab dan Muslim serta Barat. Namun, keberhasilan proposal ini sangat bergantung pada respons Hamas, implementasi di lapangan, serta jaminan internasional. Jika Hamas menolak, maka Amerika Serikat telah menyatakan akan mendukung Israel mengambil langkah militer lebih keras. Proposal ini pun bisa menjadi peluang perdamaian baru atau justru menjadi pemicu eskalasi konflik baru. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.